Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pramudia Andriantoro dengan NIM 211010101002221. Pada video kali ini kita akan belajar tentang slicing array. Slicing array atau disebut dengan mengiris itu merupakan mengiris. Jadi kayak kita mengambil indeks tertentu dan diberikan ke indeks yang lain, seperti itu. Mungkin kita bisa langsung coba ke yang pertama. Yang pertama tuh kita akan mengakses elemen pada indeks tertentu sampai ke indeks yang tertentu. Nah, caranya sama kayak sebelum-sebelumnya, kita bisa buat dulu variabel array, kita buat elemennya. Kita akan buat sampai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 sampai 7. Nah, di sini kita akan coba print dulu. Print. Oke, kita coba sebentar. Kita masih nunggu karena saya akan pause dulu video ini sebentar. Ya, oke, ini ada sedikit error karena lupa menuliskan importnya dulu, belum diimport soalnya. Import numpy-nya belum diimport, jadi import numpy as np. Oke, kita run lagi. Coba, nah di sini baru muncul ya. Nah, udah gitu kan ada angkanya udah 1 sampai 7. Kita kan melakukan slicing gitu, slicing dari elemen tersebut. Kayak saya akan buat ini, terus AR, kita masukkan elemennya. Di sini saya akan membuat dari 1 sampai ke 5. Coba ya. Coba. Nah, di sini yang muncul 2, 3, 4, 5 karena ini tuh menampilkan angka dari angka 2 sampai 5 karena dari indeks 1 sampai dengan indeks yang ke 5, seperti itu. Bisa lagi kita coba lagi print R, tuliskan elemennya dari 3 sampai dengan 3. Kita coba run ya. Nah, di sini munculkan 4 sampai 7 karena di sini menuliskannya indeks 3 sampai dengan indeks 7. Nah, seperti itu. Bisa terusnya lah, intinya sama, mau berapa juga. R. Di sini dari 2 sampai 3. Oke. Sorry, ini salah. Siapa yang di atas? Sampai dengan 3, coba kita run. Nah, di sini cuma 3 doang nih angkanya karena di antara indeks yang kedua dan 3 dan yang terakhir itu indeks yang ke-3, 4, berarti angkanya yang muncul hanya 3 gitu. Kita lanjut deh ke selanjutnya, itu akses indeks tertentu sampai dengan akhir. Terus dulu akses indeks tertentu sampai dengan akhir. Sorry, ini kode bukan markdown ya.
caranya sama, kita import lagi, import sampai snp, kita buat variabelnya, itu kita arr, terus arr np array. Nah, kita masukkan elemen angkanya. Saya akan masukkan angkanya sama kayak tadi aja. 7. Oke. Sampai 7 ya. Udah sampai 7. Terus kita print dulu buat tahu nilainya. Print, saya agak like. Print arr. Kebablasan. Nah, ini kan print arr. Kita buat caranya itu untuk mengakses dari indeks sampai akhir, indeks tertentu sampai akhir itu caranya kita tinggal buat print, terus kita masukkan arr, lalu kita masukkan yang pertama tuh kita buat indeks dulu, kita mau pilih indeks berapa. Misalnya saya mau buat dari indeks ke 3 atau indeks ke-2 D, misalnya indeks ke-2 berarti angka 3 sampai dengan berarti titik 2. Nah, udah sampai kayak gini aja. Coba ya. Nah, dia akan muncul tuh indeks ketiga itu kan angkanya 4 sampai dengan akhirnya berarti 7. Seperti itu. Kita buat lagi print arr, kita buat dari indeks ke-5 sampai dengan akhir berarti. Nah, udah dari 6 sampai 7 kayak gitu. Mungkin mengakses indeks tertentu sampai akhir segitu aja contohnya biar videonya enggak terlalu lama. Nah, oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu akses elemen pada array dari indeks 0 sampai indeks tertentu. Nah, dari indeks 0 sampai indeks tertentu. Oke. Caranya nggak jauh beda dari yang tadi ya. Ini mungkin saya akan copy aja dulu biar terlalu lama. Karena nggak terlalu jauh beda gitu. Nah, ini kan udah kita buat nih elemennya, angkanya dari 1 sampai 7. Kita bedanya dari yang tadi itu ininya dibalik aja. Jadi kalau tadi 3.2 terus kosong, ini depannya kosong, 2 kita akan buat dari indeks 0 berarti sampai dengan indeks yang kita tentukan. Saya akan menentukan indeks ke-4. Nah, berarti yang muncul harusnya dari sampai 5. Coba kita cek. Oh, indeksnya dari 1 sampai 4. Indeks ke-4 nih. Oh, 1, 2, 3. Oh ya bener, dari 1 sampai 4 gitu. Nah, kita coba lagi berarti print arr, masukkan elemennya nih dari ini sampai ke indeks ke-2 deh. Muncul. Nah, berarti muncul dari 1 sampai ke-2, seperti itu.
Ini dari 0 sampai tertentu, dan dari yang kita tentukan tadi cukup mudah dan tidak jauh berbeda gitu ya. Ini kan dari yang kita tentukan sampai akhir, kalau ini dari awal sampai yang kita tentukan. Nah, seperti itu. Kita lanjut lagi ke yang selanjutnya, negative slicing. Negative slicing. Nah, negative slicing ini sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda juga sebenarnya, cukup mudah, sama aja, cuman ini dia dimulai dari yang negatifnya gitu. Kita coba lagi import numpy, Ctrl V, yang tadi aja kita pakai lagi ya, boleh pakai lagi. Nah, kita ubah dari sininya aja nih, ini kita buat menjadi negatif. Ini saya akan buat min 3 sama minus 1 deh. Kita coba ya. Nah, munculnya angka 5 dan 6. Kenapa 5 dan 6? Jadi karena dia menampilkan elemen kedua dari kanan sampai dengan elemen ketiga. Ini kan karena indeksnya pertama sampai dengan elemen kedua, berarti kan itu 2, yaitu angka 6, dan yang ketiganya itu angka 5, jadi dibalik gitu loh. Ini negative slicing. Coba kita lanjut lagi ya. Print ARR, terus kita coba angkanya minus 7 deh, boleh, minus 7 terus 2 sampai minus 2. Oke, coba kita run lagi. Nah, ini di sini nih, ini menampilkan elemen ke-3 dari kanan sampai dengan ke-7. Pasti munculnya 1, 2, 3, 4, 5. Ke-3 dari kanan sampai dengan ke-7. 1, 2, 3 sampai dengan yang pertama ini terakhir. Sampai dengan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Jadi balik 1 sampai 5 hasilnya. Seperti itu. Itu negatif slicing ya. Nah, kita akan lanjutkan juga untuk stepnya. Step slicing bisa kita coba di sini. Kita coba buat lagi yang tadi sama. Nah, tapi di sini bedanya itu tidak hanya 2, jadi ini bisa 3 gitu loh. Jadi seperti ini. Setelah 1 kita buat 1, 5 sama 4 deh. Jadi ini 154 tuh apa sih? Jadi yang pertama itu yang bagian sini tuh dia tuh indeks pertama yang ditampilkan. Yang kedua itu adalah panjang elemennya, dan yang ketiga itu jarak tiap elemen. Itu jarak tiap elemennya seperti itu. Jadi yang pertama indeks yang pertama ditampilkan, ini panjang elemennya cuma sampai 5, dan yang terakhir itu jarak elemennya. Jadi kalau kita run ini, kita coba ya. Kita coba, nah hasilnya 2 gitu loh. Karena indeks pertamanya kan 1. Ini cuma sampai 5. Dan panjang elemennya tuh 4 gitu. Panjang elemennya 4, jadi hasilnya 2. Jadi yang menampilkan elemen ke-1 yang jaraknya 4, dan tiap elemennya dari indeks ke-5 sebelumnya. 2, 3, 4, 5, berarti di sini 2. Seperti itu. Kita coba lagi ya, yang lain. Kayak misalnya print RR, terus angkanya bisa kita buat 1, 6, 2. Lebaran berapa ya munculnya? Harusnya 2, 4,
sama 6 kayak. Nah, betul kan 2, 4, 6. Jadi yang ditambahkan elemen indeks yang pertama itu indeks pertama, terus jaraknya 2, makanya 2, 3, 4 nih masuk ke 4, masuk ke 6, jaraknya 2, terus dari tiap elemennya dari indeks ke 6 sebelumnya gitu loh. 6 nih. Seperti itu. Untuk step slicing ya, step slicing. Kita bisa lanjut ke step slicing berikutnya. Kita coba dulu. Ini step slicing yang berikutnya. Jadi ini kalau ini kita menentukan dari awal sampai yang kita tentukan gitu. Caranya ini kita langsung titik 2, lalu angka yang ingin kita tentukan. Misalnya saya 3. Ini sampai akhir maksudnya, sampai akhir, dari awal sampai dengan akhir. Nah, di sini 147. Tampilan dari berarti ini dari indeks 0 sampai akhir. Terus jarak tiap elemennya itu adalah 3 gitu. Begini, elemennya adalah 3. Pakai 2 juga bisa, sama aja caranya. Misalnya kita buat print ARR, terus kita ini 2. Nah, ini sama aja sebenarnya, cuman dia jarak tiap elemennya itu 2. Kalau yang sebelumnya kan 3, kalau yang ini 2 gitu. Itu aja. Terus kita lanjut aja ke selanjutnya. Kita lanjut aja ya. Kalau selanjutnya tuh kita mau bahas tentang yang mengiris array 2D. Mengiris array 2 dimensi ya. Oke, mengiris array 2 dimensi. Jadi caranya tuh kita buat dulu array 2 dimensi ini, kita biar cepet ya. Jadi di kopas, ini tinggal diubah aja di sininya. Di sininya saya mau bikin sampai 5 aja. Sampai 5. Nah, ini kita lanjutkan lagi dari angka 6, 7, sampai 8, 9, sampai 10. Oke, kita print dulu. Nah, ini mengiris array 2D. Ini udah ada 2 elemen ya. 2 elemen di sini. Sorry. Ini nggak perlu harus pakai ini harusnya. Oke. Nah, kita mau buat untuk 2D-nya ya. Kita coba ya. Print. Kita coba buat ARR. Terus kita masukkan dulu indeksnya. 1. Pakai koma ini untuk menentukan elemen ya. Ini elemen dari yang pertama, indeks 1 ini berarti. Terus kita menentukan angkanya. Kita menentukan angkanya dulu. Di sini saya mau membuat angkanya itu 1 sampai dengan 4. Sorry. 4. Ini 1. Oke, coba kita run deh. Bentar.
array. Oh, ini belum ada dalam satu kelompok, jadi harus ditambahkan kurung sikunya satu lagi. Ya, kita tambahkan dulu. Kita coba run lagi. Nah, ini muncul ya. Hasilnya 7, 8, dan 9. Itu mengambilkan elemen dari indeks yang pertama nih, terus yang kedua ini. Terus untuk kolomnya dari indeks 1 sampai dengan indeks ke-4 itu. Indeks kolom 0 sampai 3 berarti ya. Seperti itu. Coba kita coba lagi. Ini di copy aja biar cepat. Oke. Kita coba dulu. Ini indeks 0. Terus kita angkanya kita samain aja 1 sampai 4. Coba kita run dulu. Nah, 2, 3, 4. Menentukan indeks dari 0 sampai ke 3 berarti seperti itu. Ini mengiris array yang 2D. Itu dari awal. Coba kita lanjut lagi. Sama, masih mengiris array 2D, tapi posisinya kita balik ya, dari yang kita tentukan dulu, dari indeks yang kita tentukan dulu. Jadi ini saya copy aja, copy, kita pastekan di sini, copy paste. Oke. Nah, sebenarnya hampir sama aja kayak sebelumnya, cuman kita balik aja. Print arr. Nah, ini dari indeks nilainya dulu 0 sampai dengan kita mau sampai 2 ya. Coba 2. Terus ininya 2. Oke. Kita run dulu. Nah, di sini menampilkan angka 3 dan 8. Ini menampilkan elemen indeks kolom kedua. Terus indeks baris ke 0 sampai dengan 1 gitu loh. Sampai dengan 1. 0 sampai dengan 1 berarti dari 8. Iya, betul. Seperti ini. Oke, kita coba lagi. Copy. Ctrl V. 02 E-nya 3 deh. Pakai 3. Run dulu. Munculnya 4 dan 9. Coba. Nah, betulan 4 dan 9 ini merupakan elemen indeks kolom ketiga. Kolom ketiga, terus barisnya 0 sampai dengan 1. Nah, mungkin seperti itu pada video kali ini. Hari ini cukup menjelaskan dari untuk slashing array-nya. Oke. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.